Kenapa sebut ahli kalam? Kalam mengatakan inilah yang bisa diterima oleh logika manusia. Berarti mana yang luas? Logika alus sunnah atau alul kalam? Untunglah zaman ini tidak ada lagi zaman riwayat. Jadi orang paling hebat mesti pandai dusta. Kan gitu? Nah, ini maksudnya apa? Karena as-salaf as-salihin min ahli sunnah, dari kan ahli sunnah lam yatakallamu. Mereka tak pernah berbicara, membicarakan maksudnya secara ilmiah fi babil lafzi, dalam masalah bab lafaz ini. Siapa yang mulai? Ahlul kalam. Yang mulai adalah ahlu kalam. Tahu ahlul kalam? Ahlul kalam, yaitu orang-orang yang apa namanya, ahli al-kalam. Tak tahu kalam ya? Hah? Tak tahu juga. Pasal diulang lagi kajiannya. Kenapa sebut ahli al-kalam? Yaitu yang mendasarkan akidahnya pada teori-teori logika. Teori-teori logika. Kalau kitab ilmu kalam yang dianggap sebagai ilmu tauhid itu selalu membagi dalil itu dua. Dalil akli, dalil nakli. Dalil akli dianggap sebagai qat'iyat. Dalil qat'i. Tahu mana qat'i? Hah? Pasti. Sedangkan dalil nakli ada yang qat'i, ada yang dhanni. Kalau mutawatir dianggap qat'iyus subut, tapi dalalannya belum jelas. Dan kalau seandainya tidak mutawatir, maka zanni. Lalu lahirlah dari produk ini, karena sebagian besar hadis adalah tidak mutawatir. Sebagian besar hadis adalah zanni. Oleh sebab itu, hadis-hadis tentang keakidah mesti mutawatir. Kalau tidak mutawatir, tak dipakai dalam akidah, sekalipun dalam Sahih Bukhari, sekalipun dalam Sahih Muslim, sekalipun sepakat kitab sittah untuk menerimanya, maka dianggap tidak qat'i. Oleh sebab itu, hadis-hadis tidak dipakai hujjah dalam akidah kecuali mutawatir. Yang mutawatir pun sendiri mesti menyesuaikan dengan logika. Bila masuk dalam logika, diterima. Kalau tidak ditolak. Berarti kalau begitu logikanya sempit sekali. Sehingga yang akhirnya tersaringlah. Yang bisa masuk dalam logikanya hanya 20 sifat. 20 sifat sekecil sekali. Karena kan ahli kalam mengatakan inilah yang bisa diterima oleh logika manusia. Mereka menamakan atas nama manusia ya. Kita tidak masuk manusia nih. Muslim. Tidak. Di antara manusia ada yang lebih luas lagi akalnya daripada itu. Bahwa semua sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang Allah, semuanya masuk logika kita. Berarti mana yang luas? Logika alus sunnah atau alul kalam? Alus sunnah. Dan kenapa kita tidak membedakan as-sunnah mutawatir dengan ahad? Karena Nabi tak pernah membedakan antara al-mutawatir wal ahad. Sahabat tak pernah membedakan. Ya. Bukankah yang diajarkan Nabi akidah ada enggak? Ada akidah enggak? Kok lambat tutup ngangguknya? Ngantuk pula. Hah? Ada enggak Nabi ngajar akidah? Tapi Nabi tak bilang bila al-aqidah tu kadza. Enggak ada ya? Enggak ada. Istilahnya kan setelah belakangan ya. Bid'ah juga ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi mengajarkan akidah. Apakah Nabi langsung sampai ke seluruh masyarakat? Antum punya bukti enggak? Sekitar Arab aja yang itu yang dibuat. Oke, yang sekitar Arab Nabi sampai kepada semuanya? Ada yang alhamdulillah. Ya. Ada bukti? Masyaallah kiram dan rahmat. Dia punya bukti, cuma takut dia nyampaikannya, takut salah ya.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Banyak kisahnya, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia punya tetangga Ansari, dia bilang, sehari saya yang turun ke Nabi, sehari tetangga saya. Karena kan anak-anak perlu makan juga kan. Hah? Makanya mereka, Umar, sehari saya berusaha, sehari pergi ngaji. Tahu? Sepanjang pekan, sepanjang bulan pergi berusaha, sebentar saja kan? Jadi, gitulah lebih kurang kita. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi, itu mereka, makanya mereka itu hebat. Makanya itu hebat. Kita insya Allah kalau ngikuti mereka, jadi mudah-mudahan hebat pula. Jadi ikhwani bilang, sehari, Umar yang turun sehari, kawannya ini yang turun. Nah, apa yang Umar dapat hari itu, disampaikannya ke Ansari ini. Dan apa yang dapat oleh Ansari dari Nabi pada hari itu, sampaikannya ke Umar. Tapi pernah tidak Umar nanyakan berapa orang yang menyampaikan ke saya? Hah? Apakah disyaratkan dalam jumlah besar? Apakah Umar mensyaratkan jumlah besar? Nah, satu orang cukup. Nah, menurut tuan-tuan dan puan-puan, yang disampaikan itu ada masalah akidah? Ada? Ada enggak? Ada. Tentang Allah ada? Ada. Apakah Umar mensyaratkan kalau tentang akidah kawan tidak bisa untuk kantor sini sampaikan? Harus seluruh penduduk Madinah menyampaikan. Ada gitu? Berarti syarat ini adalah diada-adakan. Inilah yang membedakan antara ahlus sunnah dengan yang sekedar nama ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu sunnah baginya berharga. Sekalipun disampaikan namanya oleh satu orang asal dipercaya. Makanya Anas mengatakan, "Laisa kullu wahidin minna yasma'ul haditha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak semua kami mendengarkan hadis langsung dari Nabi SAW. Walakin laisa minna man yakdzib. Tapi tidak satu pun dari kami yang pandai berdusta. Kalau kita hari ini, tak satu pun kami kecuali pandai berdusta. Serius ini, kalau tidak saya absen satu-satu. Pak, mulai deh Bapak. Siapa yang tak pernah berdusta selama hidupnya? Tunjuk tangan. Saya selalu ketika mengajarkan materi jar wa ta'dil, ya, ilmu salah satu cabang ilmu hadis, dimanapun di kampus dan di lainnya, saya nanya, di antara tuan-tuan dan perempuan ini, anak-anak ini, ada nggak pernah berdusta selama hidupnya? Kalau ada, tunjuk tangan. Alhamdulillah tidak ada yang berani tunjuk tangan. Sebab kalau dia nunjuk, dusta lagi. Dia nunjuk, dusta lagi. Maka saya bilang, Alhamdulillah. Untunglah zaman ini tidak ada lagi zaman riwayat. Kalau sempat zaman ini riwayat masih ada, semua hadis kita bukan baik lagi. Maudhu'. Minimal dhaifun jiddan. Wahin. Sebab apa? Seluruh kita muttaham bil kadzib. Hampir derajatnya kadzab, ya, hampir. Ya, setelah itu nanti yang paling bawah sekali adalah kadzab. Kita baru muttaham bil kadzib, tertuduh berbohong. Sebab belum berbukti terbohong atas nama Rasul, kan belum kan? Apalagi kalau sudah banyak berbohong atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi katakan tidak, dia bilang iya. Nabi katakan iya, dia bilang tidak dengan sengaja. Ini masuk nanti. Menisbatkan sesuatu kepada Nabi, padahal bukan dari Nabi. Kadzab tak? Banyak tak hari ini? Banyak tak? Banyak. Untung riwayat hari ini tidak lagi jadi patokan kita. Alhamdulillah Imam Al-Bukhari sudah siapkan bukunya, tinggal merujuk ke beliau. Imam Muslim sudah siapkan bukunya, tinggal merujuk ke beliau. Abu Dawud sudah siapkan sanadnya. Jelas, itu aja yang kita bahas sekarang. Makanya bicara sanad hari ini tidak penting lagi. Dari sisi muktamad tidak muktamadnya riwayat. Karena satu, kita rata-rata tertuduh berdusta. Karena sering
Nah, saya nak buka juga sebaran di sini. Ada yang berani ngaku tak pernah dusta? La ilaha illallah Muhammad. Allah mastur, Allah mastur. Semoga Allah menutupi aib kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Untung tidak lagi zaman ini zaman riwayat. Kalau enggak ada satupun yang terima. Hampir enggak ada. Subhanallah. Itu Allah Maha Kuasa. Maka diciptakannya orang-orang seperti Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i, Malik, Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Orang-orang yang memang tak pernah tercatat berdusta selama hidupnya. Sekalipun sesama manusia. Untung kita sudah dapat itu. Kalau enggak, ya Allah. Makanya ketika orang barat bicara tentang Abu Dawud, tentang Al-Bukhari, mereka mengira seperti orang barat yang dusta itu jadi profesi. Kalau nak jadi orang paling hebat mesti pandai dusta. Kan gitu? Kita kalau nak jadi orang hebat sekarang harus pandai dusta. Kan itu lah. Kalau orang dulu kalau ada penjaringan misalnya untuk suatu jabatan penting di pemerintahan misalnya, mereka pada sembunyi, pada lari. Ya ulamanya pada lari. Dan rata-rata mereka menolak. Hari ini belum lagi dananya kapan promosikan? Kapan dipromosikan? Tapi kan Bapak pangkatnya belum selesai. Tolonglah diapo kan. Bisa dinaikkan dalam sehari pangkatnya. Kan bisa? Allah musta'an. Yang penting asal mau pak hilang patuh dek ke-7. Hilang patuh dek ke-7. Allah musta'an. Yang patutnya begini tapi karena setuju hilang patutnya itu. Allah musta'an. Yang patutnya sianu tapi karena tidak setuju hilang patutnya. Jadi alhamdulillah hari ini riwayat tak ada. Dari sisi iktimad ilminya. Walaupun sanad alhamdulillah masih bersambung yang menghidupkan mimbabi ihya'is sunnatis sanad, menghidupkan sunnah sanad. Alhamdulillah sebagian guru kita masih juga menganjurkan dan sebagian Allah ada yang yarhamukallah sengaja mencari-cari sanad. Alhamdulillah yang rajin mencari kumpul baginya 100 sanad misalnya. Alhamdulillah itu juga kita sokong. Tapi bukan lagi untuk mengukur ini dari Rasulullah atau bukan, enggak. Antum tinggal merujuk kitab-kitab ulama. Seperti ini kan pakai sanad dia. Asy-Syafi'i ketika meriwayatkan dari Nabi pakai sanad dalam kitab-kitabnya. Lihat kitab Akhbarana atau Hadatsana Ibnu Uyainah. Misalnya kan. Lalu dia sebutkan Aniz Zuhri. An Anas ibn Malik anin Nabi SAW. Semuanya pakai sanad. Dah cukup. Alhamdulillah. Karena ilmu itu sudah dicatat oleh mereka di saat mereka melihat umat sudah tidak lagi menghafal. Masyaallah kiram dirahmati Allah.